Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marini Alfirinzo dengan NIM 237939 ingin mempresentasikan hasil dari analisis PPT chapter 4 dan 5 dengan Reservoir Management. Jadi yang pertama, chapter 4 yaitu proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Untuk mengembangkan dan membantu dalam proses perekrutan dengan tepat dan menetapkan kompensasi yang adil dan merencanakan pengembangan karir dan memadukan analisis pekerjaan dan manajemen bakat, HR dapat memastikan agar memiliki tim yang kompeten pada bidangnya. Slide selanjutnya, manajemen bakat. Pengertiannya yaitu proses identifikasi, pengembangan, dan pemanfaatan individu yang memiliki potensi untuk pekerjaannya. Hal ini termasuk strategi untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan bakat yang diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Lalu untuk analisis pekerjaan, yaitu proses yang bertujuan untuk memahami tugas-tugas, tanggung jawab, keterampilan, dan persyaratan lain yang diperlukan dalam suatu posisi kerja. Jadi, seperti yang dikatakan pada slide 1, dengan memadukan analisis pekerjaan dan manajemen bakat, HR dapat memastikan agar memiliki tim yang kompeten pada bidangnya. Selanjutnya ada deskripsi pekerjaan, yaitu secara rinci, yaitu berisi tugas-tugas, tanggung jawab, kualifikasi, dan faktor-faktor lain yang terkait dengan suatu posisi kerja di dalam organisasi. Ini membantu dalam pengidentifikasian dan pengelompokan tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh individu yang memegang posisi tersebut. Dan ada spesifikasi pekerjaan, yaitu menjelaskan kualifikasi yang diperlukan oleh individu yang akan mengisi posisi tersebut, seperti pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, dan karakteristik pribadi. Hal ini juga membantu dalam proses seleksi dan rekrutmen untuk memastikan bahwa calon yang dipilih sesuai dengan kebutuhan spesifik dari posisi yang tersedia. Selanjutnya, informasi yang diperlukan dalam analisis pekerjaan untuk HR manajemen. Yang pertama yaitu aktivitas kerja. Maksud dari aktivitas kerja itu jadi merinci tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan dalam pekerjaan sehari-hari. Hal ini itu mencakup semua kegiatan atau proses yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, termasuk frekuensi dan urutan aktivitas. Yang kedua ada perilaku manusia, yaitu menggambarkan sikap, keterampilan interpersonal, dan pola perilaku yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan secara efektif. Misalnya kemampuan bekerja dalam tim, kemampuan berkomunikasi, pengambilan keputusan, atau kepemimpinan. Yang ketiga, mesin, alat-alat, perlengkapan, dan bantuan kerja. Seperti daftar semua peralatan mesin, perangkat lunak, dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini termasuk teknologi yang digunakan dan tingkat keahlian yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya. Selanjutnya nomor 4, standar kerja. Kriteria dan tolak ukur untuk menilai kinerja karyawan. Ini tuh bisa berupa standar kuantitatif, misalnya jumlah produksi, atau kualitatif, misalnya tingkat kepuasan pelanggan. Yang kelima, konteks pekerjaan, yaitu kondisi lingkungan di mana pekerjaan dilakukan, termasuk faktor fisik, lokasi lingkungan kerja,
faktor sosial, hubungan antar rekan kerja, dan budaya organisasi atau perusahaan. Juga mencakup jam kerja, shift, dan kondisi khusus lainnya yang mempengaruhi pekerjaan. Syarat keenam yaitu persyaratan manusia, kualifikasi dan atribut yang diperlukan dari karyawan, seperti tingkat pendidikan, keterampilan, teknis, pengalaman kerja, sertifikasi, serta persyaratan fisik dan mental yang diperlukan untuk berhasil dalam pekerjaan tersebut. Kemudian, apa sih gunaan informasi analisis pekerjaan? Yaitu yang pertama, dengan perekrutan dan seleksi. Selanjutnya, yaitu ada perekrutan dan seleksi. Jadi, informasi dari analisis pekerjaan ini digunakan untuk menyusun deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Hal ini membantu HR untuk menarik dan menyeleksi kandidat yang tepat berdasarkan keterampilan, kualifikasi, dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Yang kedua, ada pemenuhan IO, yaitu untuk memastikan dan membantu bahwa proses rekrutmen, promosi, dan pengembangan karyawan dilakukan secara adil dan non-diskriminatif sesuai dengan peraturan IO, sehingga perusahaan memenuhi persyaratan hukum terkait kesetaraan kesempatan kerja. Terus yang selanjutnya ada penilaian kerja, yaitu HR dapat menentukan indikator kinerja utama dan standar kerja yang jelas sehingga kinerja karyawan dapat diukur secara objektif dan akurat. Ini juga membantu dalam evaluasi kinerja untuk promosi atau kompensasi. Selanjutnya, untuk kompensasi, perusahaan memiliki persyaratan pekerjaan yang digunakan untuk menetapkan struktur gaji dan tunjangan yang adil sehingga kompensasi sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan. Kemudian yang terakhir ada pelatihan dan pengembangan, yaitu analisis ini mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam setiap pekerjaan. Ini juga membantu HR merancang proses pelatihan yang tepat untuk mengembangkan keterampilan karyawan dan memenuhi kebutuhan pekerjaan secara berkelanjutan. Kemudian selanjutnya, metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama, wawancara terstruktur dan tidak struktur. Untuk wawancara terstruktur sendiri itu menggunakan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, dan untuk wawancara tidak terstruktur yaitu menggunakan percakapan terbuka tanpa pertanyaan yang tetap. Yang kedua ada kuesioner. Karyawan atau supervisor diminta untuk mengisi kuesioner yang mencakup pertanyaan tentang tugas, tanggung jawab, keterampilan, dan kondisi pekerjaan. Lalu ada observasi. HR langsung mengamati karyawan saat mereka melakukan tugas sehari-hari atau pekerjaan sehari-hari di kantor. Lalu ada catatan harian atau log peserta, yaitu karyawan diminta untuk menyimpan catatan harian atau log yang mencatat aktivitas pekerjaan mereka secara rinci selama periode tertentu. Nah, metode ini memungkinkan pengumpulan informasi langsung dari karyawan tentang bagaimana mereka menghabiskan waktu kerja mereka, tetapi bisa memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan partisipasi aktif dari karyawan. Jadi hal ini mungkin sangat tidak efektif karena harus membutuhkan waktu yang lama untuk mengkoordinasikan kepada seluruh karyawan. Lalu yang terakhir, teknik analisis pekerjaan kuantitatif, yaitu yang pertama ada kuesioner analisis posisi.
yaitu kuesioner terstruktur yang mengevaluasi pekerjaan berdasarkan aspek-aspek umum seperti keterampilan, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Yang kedua, ada prosedur Departemen Tenaga Kerja, yaitu mengacu pada standar yang digunakan oleh Departemen Tenaga Kerja untuk menganalisis dan mendeskripsikan berbagai pekerjaan di pasar tenaga kerja. Nah, untuk menulis deskripsi pekerjaan, yaitu yang pertama identifikasi pekerjaan. Misal nama atau posisi pekerja yang diidentifikasi. Yang kedua, departemen, bagian atau divisi tempat pekerjaan tersebut berada. Lalu tidak lupa juga menentukan lokasi kerja utama. Lalu identifikasi atasan langsung, nama atau jabatan yang menjadi supervisor atau atasan langsung. Yang kedua ada rangkuman pekerjaan. Ini merupakan penjelasan singkat mengenai tujuan utama dari posisi tersebut, seperti mencakup peran karyawan dalam pekerjaan dan bagaimana mereka mendukung tujuan perusahaan. Yang ketiga ada tanggung jawab dan tugas. Daftar tanggung jawab dan tugas utama yang harus dijalankan oleh pemegang posisi atau tugas karyawan tersebut, yaitu urutkan berdasarkan prioritas atau frekuensi yang dimiliki. Lalu seperti menjelaskan tugas dan pekerjaan sehari-hari, mingguan, bulanan, atau tahunan yang harus diselesaikan. Lalu ada otoritas pemegang jabatan, wewenang atau hak yang dimiliki oleh pemegang jabatan dalam mengambil keputusan. Jadi ini tentang pemegang jabatan memiliki tanggung jawab supervisi atas bawaan karyawan. Lalu standar kinerja yaitu kriteria atau indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pemegang jabatan, yaitu seperti apakah pemegang jabatan ini bisa mencakup target kuantitatif, kualitatif, atau performance yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang keenam ada kondisi kerja, yaitu deskripsi ini mengenai lingkungan kerja fisik dan sosial. Apa pekerjaan dilakukan di kantor, di lapangan, atau di lingkungan pabrik, atau ada kondisi atau apakah ada kondisi dan risiko khusus yang memerlukan waktu atau kemampuan fisik tertentu. Yang ketujuh, spesifikasi pekerjaan, yaitu seperti kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan yang diperlukan oleh posisi tersebut. Selanjutnya, untuk menulis deskripsi pekerjaan, itu yang pertama spesifikasi untuk personel terlatih versus tidak terlatih. Untuk personel terlatih memiliki keterampilan dan pengetahuan yang spesifik untuk langsung melaksanakan tugas. Persyaratan termasuk pengalaman kerja yang relevan, sertifikasi, dan keterampilan teknis yang diperlukan. Untuk personel tidak terlatih, fokus pada potensi untuk dilatih kualitas seperti kepribadian, minat, atau keterampilan dasar. Misalnya kemampuan belajar cepat ditekankan. Lalu persyaratan mungkin termasuk pendidikan umum dan keterampilan dasar dengan tekanan pada potensi untuk berkembang melalui pelatihan. Lalu yang kedua, spesifikasi berdasarkan penilaian dari supervisor atau HR tentang kualifikasi yang dibutuhkan, mengandalkan pengalaman dan observasi terhadap karyawan yang sukses di posisi tersebut untuk menentukan keterampilan, pengetahuan, dan atribut kepribadian yang diperlukan. Lalu yang terakhir, spesifikasi berdasarkan analisis statistik, yaitu melibatkan penggunaan data dan statistik untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sukses. Lalu, teknik seperti analisis regresi digunakan untuk mengidentifikasi keterampilan, pendidikan, dan pengalaman yang secara statistik berkorelasi dengan kinerja tinggi. Untuk yang terakhir yaitu terdapat matriks persyaratan pekerjaan. Untuk contoh model
kompetensi atau profil pekerjaan untuk manajer sumber daya manusia, yaitu yang pertama, mempunyai kepemimpinan yang mampu untuk memimpin tim, membuat keputusan strategis, dan memotivasi karyawan. Yang kedua, kemampuan komunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan dengan semua level dalam organisasi. Lalu manajemen SDM memiliki pengetahuan mendalam tentang rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan manajemen kinerja karyawan. Lalu memiliki pemecahan masalah, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi masalah SDM dan merancang solusi yang efektif. Lalu ada kepatuhan hukum, yaitu memahami dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, memiliki keterampilan analitis, yaitu untuk menganalisis data SDM dan menggunakan informasi tersebut untuk mendukung keputusan strategis. Lalu selanjutnya presentasi chapter 5, yaitu perencanaan personel dan perekrutan. Perencanaan dan peramalan angkatan kerja, yaitu proses yang melibatkan prediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan dan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang pertama, meninjau rencana bisnis dan data angkatan kerja. Rencana bisnis seperti evaluasi tujuan jangka panjang dan rencana strategis organisasi untuk memahami kebutuhan tenaga kerja yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Data angkatan kerja, analisis data tenaga kerja yang ada termasuk jumlah karyawan, keterampilan, pengalaman, dan struktur organisasi perusahaan saat ini. Yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan yang dimaksud kesenjangan keterampilan, yaitu menilai perbedaan antara keterampilan dan kualifikasi yang ada dengan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bisnis. Lalu ada kesenjangan kuantitas, mengidentifikasi kekurangan atau kelebihan jumlah karyawan untuk berbagai posisi atau departemen. Yang ketiga, mengembangkan rencana dan peta strategis angkatan kerja, yaitu rencana pengadaan, yaitu merencanakan bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja termasuk rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Lalu peta strategis, yaitu untuk menyusun peta strategis yang memetakan bagaimana tenaga kerja yang direncanakan akan didukung berbagai inisiatif bisnis dan operasional. Yang keempat, melaksanakan dan mengatur pengaruh dari rencana angkatan kerja yang baru. Ada pelaksanaan, yaitu implementasikan rencana yang telah dikembangkan, termasuk proses rekrutmen, pelatihan, dan penyesuaian struktur organisasi. Untuk pengukuran pengaruh, evaluasi efektivitas rencana dengan mengatur dampaknya terhadap kinerja organisasi, termasuk produktivitas, kepuasan karyawan, dan pencapaian tujuan bisnis. Lalu ada peramalan kebutuhan personel atau permintaan tenaga kerja. Ini termasuk proses memprediksi jumlah dan jenis tenaga kerja yang diperlukan di masa depan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa suatu organisasi atau perusahaan memiliki tenaga kerja yang cukup dan sesuai untuk mendukung operasi dan pertumbuhan perusahaan. Adapun jenis metode, yaitu yang pertama analisis tren, studi terhadap kebutuhan pekerjaan perusahaan di masa lalu selama periode beberapa tahun untuk meramaikan kebutuhan di masa depan. Lalu ada analisis ratio, teknik ramalan untuk menentukan kebutuhan staf di masa depan dengan menggunakan rasio antara historis antara berbagai faktor kausal seperti volume penjualan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan seperti jumlah tenaga penjual. Lalu untuk meramalkan penawaran kandidat dari dalam, yang pertama ada evaluasi karyawan saat ini, yaitu keterampilan dan kualifikasi dengan menilai keterampilan, pengalaman, dan kualifikasi karyawan yang ada. Lalu potensi karyawan, mengidentifikasi karyawan dengan potensi tinggi yang dapat dipromosikan atau dipindahkan ke posisi yang lebih tinggi. Yang kedua ada analisis data karyawan, ada rekam jejak kinerja, yaitu menggunakan data kinerja untuk menentukan kesiapan karyawan untuk peran yang lebih besar.
ada rencana karir dan pengembangan, yaitu mengkaji rencana karir dan pengembangan individu untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan di masa depan. Lalu yang ketiga ada proyeksi mobilitas karyawan. Terdapat jalur karir, yaitu menilai jalur karir yang mungkin diambil oleh karyawan berdasarkan pengembangan dan promosi sebelumnya. Lalu ada ketersediaan, yaitu memprediksi kapan karyawan akan siap untuk peran baru atau kapan mereka mungkin meninggalkan organisasi atau perusahaan. Yang keempat ada rencana pengembangan dan pelatihan, yaitu terdapat program pelatihan untuk mengembangkan dan menerapkan program pelatihan, mempersiapkan karyawan internal untuk posisi yang lebih tinggi. Lalu ada mentoring dan coaching, menyediakan dukungan dan bimbingan untuk membantu karyawan mencapai potensi penuh mereka. Lalu yang kelima ada pemantauan dan penyesuaian, yaitu terdapat evaluasi berkala untuk memantau kemajuan karyawan dan menyesuaikan proyeksi berdasarkan perkembangan baru atau perubahan kebutuhan perusahaan. Lalu ada update data, yaitu memperbarui data tentang keterampilan dan kesiapan karyawan secara berkala. Lalu selanjutnya untuk meramalkan penawaran kandidat dari luar, yaitu yang pertama, ketika banyaknya pengangguran, yaitu ketersediaan kandidat. Tingkat pengangguran yang tinggi biasanya berarti banyak kandidat yang tersedia di pasar tenaga kerja. Ini dapat mempermudah proses rekrutmen karena ada lebih banyak orang yang mencari pekerjaan. Lalu jangan lupa juga harus mencari kualitas kandidat. Meskipun ada banyak kandidat, penting untuk menilai kualitas mereka. Tingkat pengangguran yang tinggi tidak selalu menjamin bahwa semua kandidat memiliki keterampilan atau pengalaman yang diinginkan. Oleh karena itu, juga perlunya evaluasi yang cermat terhadap kualifikasi dan kesesuaian mereka dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, ada alasan untuk mendapatkan kandidat yang lebih kompeten, yaitu sesuai dengan kualitas dan kesesuaian. Mengingat banyaknya kandidat, perusahaan harus fokus pada mendapatkan kandidat yang tidak hanya tersedia, tetapi juga kompeten dan cocok dengan budaya serta kebutuhan posisi. Hal ini dapat dilakukan dengan merancang proses seleksi yang ketat dan efektif. Lalu ada penggunaan sumber daya. Menarik kandidat yang kompeten memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya yang lebih baik dan mengurangi biaya pelatihan dan meningkatkan produktivitas. Kandidat yang berkualitas tinggi akan lebih cepat beradaptasi dan memberikan kontribusi positif bagi organisasi dan perusahaan. Selanjutnya ada perencanaan suksesi. Ini merupakan proses berkelanjutan untuk secara sistematis mengidentifikasi, menilai, dan mengembangkan kepemimpinan organisasi dan perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Yang pertama, menentukan posisi kunci dan organisasi dan perusahaan yang membutuhkan perencanaan suksesi seperti posisi eksekutif, manajerial, atau teknis. Yang kedua, menyiapkan karyawan internal melalui pelatihan dan pengembangan untuk mengisi posisi tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi kandidat yang memilih yang paling cocok untuk posisi kunci serta merencanakan transisi. Lalu ada sumber kandidat internal, yaitu yang pertama mengenal kekuatan dan kelemahan kandidat. Perusahaan lebih memahami potensi dan keterbatasan kandidat karena mereka telah bekerja di dalam perusahaan. Yang kedua, lebih berkomitmen. Kandidat internal cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap organisasi dan perusahaan karena mereka sudah menjadi bagian dari budaya perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan moral. Promosi dari dalam dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan lainnya karena mereka melihat adanya peluang untuk berkembang. Lalu yang keempat, lebih sedikit orientasi dan pelatihan, yaitu kandidat internal sudah mengenal proses kerja dan budaya perusahaan sehingga membutuhkan lebih sedikit waktu untuk beradaptasi dan pelatihan tambahan. Lalu selanjutnya sumber kandidat dari luar, yaitu perekrutan informal dan pasar pekerja tersembunyi. Yang kedua, merekrut via internet atau sosial media, yaitu memanfaatkan platform online untuk menemukan dan menarik kandidat. Yang ketiga, agensi pekerjaan, yaitu Departemen Tenaga Kerja dan agensi swasta. Lalu ada pekerja temporer atau paruh waktu, yaitu menggunakan tenaga kerja sementara atau paruh waktu. Lalu perekrut eksekutif, yaitu menggunakan jasa perekrut untuk posisi senior.
Nah, dan yang terakhir perekrutan perguruan tinggi, yaitu mencari lulusan baru atau melalui kampus dan acara karir. Selanjutnya untuk merekrut angkatan kerja yang lebih beragam, yang pertama merekrut wanita. Hal ini meningkatkan partisipasi perempuan di banyak posisi. Yang kedua, merekrut orang tua tunggal, memberikan kesempatan kerja yang fleksibel bagi orang tua tunggal. Lalu yang ketiga, pekerja berusia lanjut. Hal ini memanfaatkan pengalaman dan keahlian pekerja senior. Lalu yang terakhir, pekerja dengan disabilitas, dengan menyediakan akses dan peluang yang setara bagi individu dengan kebutuhan khusus. Cukup sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.